Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan hadir ya pada kegiatan ini. Terima kasih juga teman-teman udah meluangkan waktu nih di siang-siang hari ini dengan kesibukan teman-teman yang sibuk ya. Teman-teman di sini tahu nggak mau ngelakuin kegiatan apa? Tahu ya? Di sini kita akan ngelakuin kegiatan bimbingan kelompok. Sebelum masuk ke kegiatannya, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut percaya masing-masing dimulai. Teman-teman udah tahu belum nama kakak siapa? Belum ya? Nama teman-teman semuanya udah pada tahu belum? Udah. Biar dong kita perkenalkan terlebih dahulu ya dari kakak. Perkenalkan, nama kakak Ratu Faradiba. Kakak dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Program bimbingan konseling Islam. Teman-teman di sini udah ada yang tahu SMA Banten di mana? Lima. Ya. Boleh teman-teman perkenalkan terlebih dahulu dari sini. Kenapa? Saya dari mana? Nama saya Dina Sipa. Asalnya dari Cilacap. Nah, saya asalnya dari Cilacap juga. Nama saya Direva Santamaria. Dari Dalangan itu, tahu saya Intan dari lokasi. Apa? Nama saya Widya dari Kramat. Teman-teman di sini tadi belum tahu bimbingan kelompok itu apa. Izinkan kakak menjelaskan sedikit ya bimbingan kelompok itu apa. Jadi pada bimbingan kelompok itu terdapat 3 komponen. Yang pertama itu yaitu pimpinan kelompok, yaitu saya sendiri dan anggota kelompok, teman-teman semua dan dinamika kelompok. Nah, sebelum kita melanjutkan ke dinamika kelompok, teman-teman ada yang tahu nggak dinamika kelompok apa? Belum, ya. Sebelum ke dinamika kelompok, maka di sini ingin menjelaskan bimbingan kelompok itu apa. Bimbingan kelompok merupakan salah satu layanan yang ada di bimbingan konseling yang dilakukan secara kelompok, yang bertujuan untuk mengembangkan potensi minat bakat dari teman-teman sekalian melalui dinamika kelompok. Nah, dinamika kelompok itu apa sih? Dinamika kelompok itu suatu interaksi, kondisi, penggerak yang terjadi pada kegiatan kita hari ini. Yang diharapkan teman-teman bisa ikut aktif dalam menjalankan kegiatan ini. Semakin teman-teman aktif nih bertanya, memberi pendapat, itu semakin baik dinamika kelompoknya. Nah, dari bimbingan kelompok ini teman-teman bertujuan untuk mengasah komunikasi teman-teman, untuk berani mengutarakan pendapat teman-teman, untuk mengembangkan potensi minat bakat teman-teman sekalian. Nah, dari bimbingan kelompok ini ada yang namanya fungsi pencegahan, dari mana teman-teman jika memiliki masalah yang sudah terlanjur nih. Nah, itu teman-teman bisa untuk mencegahnya untuk tidak terulang kembali. Nah, dalam bimbingan kelompok ini juga terdapat 5 asas yang perlu kita patuhi ya dalam
kita diskusikan hari ini dalam ruangan ini tidak boleh disebarluaskan di halayak umum atau di luar dari kegiatan ini. Yang kedua itu ada asas kesukarelaan, di mana teman-teman di sini sukarela datang dalam kegiatan ini untuk mengutarakan pendapatnya, untuk mengasah komunikasinya. Begitupun saya sukarela untuk menjawab apapun pertanyaan kalian, untuk mengarahkan teman-teman sekalian. Yang ketiga yaitu ada asas keterbukaan, di mana teman-teman itu terbuka, misalkan ada pendapat atau ada hal-hal yang ingin diutarakan, itu silahkan boleh terbuka. Dan saya pun di sini juga terbuka untuk menjawab atau mengarahkan teman-teman sekalian. Nah, baik ya. Nah, dalam bimbingan kelompok ini nih ada 2 topik nih. Yang pertama itu topik tugas, yang dimana nanti kita membahas materi itu temanya ditentukan oleh saya sendiri atau pimpinan kelompok. Yang kedua yaitu ada topik bebas, yang dimana materi atau pembahasan pada kegiatan ini ditentukan dari teman-teman sekalian. Nah, di sini kakak ingin bertanya, teman-teman setujunya mengambil topik apa? Topik tugas atau topik bebas? Bebas ya, baik. Berarti kita telah menyetujui untuk membuat topik tugas ya. Berarti temanya dari kakak ya. Gimana kalau misalkan kita mengambil tema bullying nih, apakah teman-teman menyetujuinya? Setuju ya? Sebelum memulai acaranya, kakak di sini mempersilahkan teman-teman jika berkenan ingin menjadi web, persilahkan. Jika ingin ada apapun hal yang tidak bisa dilakukan dalam ini, kakak persilahkan. Karena nanti dalam kegiatan ini, kakak harap tidak ada yang keluar masuk untuk dalam kegiatan ini. Ya. Baik, tahap selanjutnya yaitu tahap inti dari kegiatan ini. Nah, kita tadi sudah menyetujui tema yang kita akan bahas pada kegiatan ini yaitu bullying. Teman-teman di sini udah pada tahu belum sih kasus yang kemarin-kemarin nih, siswa kelas 6 SD bunuh diri gara-gara bullying. Pada tahu? Iya. Nah, yang gantung diri. Iya, yang gantung diri, betul. Iya. Iya. Menurut teman-teman itu gimana sih? Kayak istilahnya umur beliau kan belum dibilang usia matang, tapi beliau itu sudah tahu kayak tata cara bunuh diri kayak gini. Kalian itu gimana pandangannya? Boleh dari dulu. Pandangannya dia niat sih dulu, cuman emang lebih parah di orang yang ngebulinya. Di orang ngebulinya, iya. Maksudnya dia masih umur segitu tapi bulinya tuh udah Parah ya? Iya. Nah, menurut yang lain gimana pandangannya? Apakah gara-gara faktor-faktor tertentu yang bisa memicu anak itu untuk bunuh diri? yang penting faktor sosial media. Iya, faktor sosial media. Iya, betul. Itu termasuknya kalau faktor sosial media itu termasuk verbal apa non verbal ya?
verbal ya, karena tidak langsung. Cara ketikannya itu lebih mematikan, lebih jahat istilahnya. Nah, faktor lainnya juga ada yang memicu untuk dia bunuh diri itu gara-gara apa sih? Boleh mengutarakan pendapatnya? Iya, kayaknya nggak ada dia apa sih, Gak ada teman, iya, terbuka, bagi ditampung, akhirnya dia meledak gitu ya. Iya. Terus kira-kira dari teman-teman sendiri memandang bullying itu seperti apa sih? Itu nggak keren. Serem. Nggak keren, iya. Betul. Terus yang bisa teman-teman ambil nih dari hikmah kejadian itu tuh apa sih untuk kedepannya? Boleh? Betul, jangan membuli, jangan nyepelin omongan juga tuh. Oh iya, jangan bicara omongan juga. pikir sebelum berbuat. Ya, bagus. Nah, dari kejadian itu kita bisa ambil tuh jangan menyepelekan perasaan orang lain, karena kita nggak tahu ya. Jadi orang lain tuh misalkan kita mandangnya orang lain omongan kita tuh sepele, tapi kan orang lain belum tentu itu sepele ya kan. Nah, faktor lain juga bisa dari keluarga, dari lingkungan, dari teman-teman semua nih. Kalau misalkan ada temennya sendiri, temenin, jangan jauhin. Takutnya nanti malah nambah ini kan bahaya ya. Iya, kan nanti wah temennya siapa ini gitu kan, masa nggak ditemenin ke kelasnya gitu. Iya, dari faktor keluarganya juga mungkin dari ayah ibunya, kan tadi yang kata siapa namanya? Dara bilang yang katanya nggak punya bapak karena dibully kan. Ya, boleh. Ini juga nggak punya waktu juga bukan kemauan dia. Iya, bukan kemauan dia juga kan. Siapa yang mau gitu kan nerima takdir ini gitu kan. Cuma apa buat gitu kan. Terus di sini teman-teman kayak dari bullying itu apa sih yang bisa diambil atau enggak apa faktor untuk tidak bullying itu tidak ada gitu. Boleh ingin mengutarakan pendapatnya, nggak apa-apa, dipersilahkan, jangan malu-malu, biasa aja. Susah tahu kayak kadang kita nggak nyadar kita bully dia dari omongan sendiri. Iya, karena kita nggak nyadar kayak aku bercanda, kita bercanda, tapi ternyata kita bully dia. Iya. Nah, makanya sekarang teman-teman itu harus lebih mengolah kosakata ya, biar hati-hati. Bagi yang sekarang yang sering ngetik head comment tuh, bahaya banget itu. Iya, apalagi sekarang bullying itu bukan tentang itu lagi ya, tentang apa nih, fisik udah paling rentan banget, iya kan? Iya, apalagi kayak kamu kayak gini gitu kan, itu kan menyakiti diri orang kan. Iya, iya betul. Nah, jadi teman-teman, apakah ada yang ingin berpendapat lagi terkait tema ini? Boleh nih, ini belum berpendapat nih, diam aja nih.
menemukan solusi untuk menyembuhkan trauma dari akibat bullying itu. Jadi kita bisa bantu untuk menyelesaikan trauma terkait bullying itu. Apa? Kita kasih waktu dulu. Nggak apa, ceritanya nggak apa lama-lamain. Nanya sih. Udah, apa cerita tadi ya? Baru kan pindahan dari Bogor ke Merak. Itu ya namanya anak baru gitu dijauhin. Abis itu yang nggak mau duduk ditarik gitu tuh. Oh, kamu pernah ngalamin juga? Iya, dia mau nangis jadinya. Iya. Iya yang itu sampai kayak gitu. Terus sampai dikatain ngapain sih masuk sini? So iya banget lu. Terus gayanya kayak anak ini. Terus katanya masih ngomong yang kalau di Bogor tuh kan kayak lu gue gitu ya biasa ya. Nah itu lu gue kayak anak Jakarta lu kayak dia aja gitu. Terus pas saya ngebales kayak bukan ngebales sih, balas omongan mereka ya gitu. Terus omongan mereka ya gitu. Terus sampai sekarang masih bekas itu ingatannya. Iya sih. Aduh, Nggak apa-apa. Dari kejadian itu kan kita bisa tahu ya kayak kita tuh boleh gitu kayak kepikiran, tapi kita nggak boleh berlarut-larut ya. Ya, kita harus mencari kegiatan yang positif, yang pokoknya pikiran itu tuh jangan terus-menerus ada di otak gitu ya. Takut lama kelamaan kita tiap malam mikirin aja kan, takut tiba-tiba ya nauzubillah gitu ya. Iya. Terus selama kamu merasakan itu, apakah kamu ada terbesit untuk mencari bagaimana cara bunuh diri gitu? Masih lihat ya gini-gini ya. guys, kalau kayak gitu enggak, soalnya keluarganya masih itu Masih ngerangkul, berarti faktor keluarganya juga ini ya apa sangat membantu untuk memulihkan traumanya gitu. iya. Jadi teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya tentang materi ini? Kayak kok bisa sih itu terjadi, kok bisa bully terjadi kayak gitu. Silahkan kalau yang ingin bertanya atau berpendapat nih, yang masih belum nih, ya ada yang mau nanya? Gak apa, kita sharing aja. Jadi teman-teman tahu nggak kayak solusi untuk keluar dari zona itu tuh gimana? Jadi zona banyak yang bully atau banyak yang korban? Zona dari korban bullying kan trauma ya, istilahnya trauma. Nah, keluar dari zona traumanya itu solusinya gimana sih? Biar sharing nih teman-teman nih. Sebenarnya tergantung si korbannya. Kalau korbannya mau nguatin diri sendiri, nggak ada kayak dari kesimpulan aku kayak bahagiain diri sendiri dulu tanpa mikirin si kelakuan si pelaku itu. Tapi kalau si korbannya mau terus-terusan ada zona itu susah juga. Kayak dia juga nggak mau dia tetap di situ, tapi dia juga nggak bisa berkeluar. Ada lagi pendapatnya? Boleh? Widya? Nggak apa-apa, ngasih pendapat aja, atau kayak mengeluarkan unek-unek misalnya dulu pernah ini pernah itu gimana ya gitu. Aman.
sharing-sharing. Ya mungkin apa ya? Jadi sebelum kami itu pasti Pulsa apa? Apa oke. sebenarnya kalau buat korban-korban bullying itu tergantung dari ininya sih, pemerintah gimana cara nanganin untuk anak-anak. Kan ada apa sih, hak pelindungan gitu ya, Kalau masalah. asasi manusia Iya. itu ya. Itu kan harusnya pemerintah lebih detail sih tentang Lebih. kasus pembulian di setiap sekolah atau gimana. Jadi lebih ke menekankan ada hukum dari apa namanya pembuli ini Iya. ya, biar pembuli ini memiliki efek jerah, biar nggak kayak ngulangin. Tapi bisa juga ada kasus yang kemarin tuh yang dia orang tuanya punya status sosialnya tinggi, jadi dia kayak ingin ngelakuin apapun tuh kayak orang tua saya nih pangkatnya tinggi gitu kan, apapun saya bisa gitu kan, orang tua saya bisa ngeluarin saya dari penjara, dari ini, dari itu kan. Nah menurut teman-teman tuh apakah itu baik apa enggak gitu? Enggak. Kalau untuk masalah ekonomi di orang yang membulinya tuh lebih ke ininya sih, hukum dari Indonesia nya yang mandang mana yang benar dan mana yang salah. Iya. Kalau emang dia lebih milih duit, berarti emang orang hukumnya yang salah. Berarti termasuk di Indonesia ini hukumnya kurang tegas, ya kurang tegas. Harusnya diperbaiki lagi hukumnya. Iya, disamaratakan, tidak menuntut jenjang sosialnya juga. Iya. Terus teman-teman dari sini apakah ada misalkan kalau ada teman-teman kalian yang korban bully, teman-teman ngelakuin apa di korban bully ini? Apa yang teman-teman lakuin? Rangkul, ya. Jangan malah dijauhin ya, ada korban bully kita jauhin ya. Dia aku korban bully gitu. Yang harus dijauh itu yang pembuli. Iya, betul itu. Karena itu juga sebagian dari sanksi sosial gak sih? Iya kan, jadi kayak ya lo tuh ngerasain rasanya dibully gitu kan, nggak ada Pernah ini. takut untuk mendukung yang benar. Iya betul, harus speak up. Iya. Soalnya dia nggak akan tahu kalau nggak ngerasain. Betul. Sakitnya tuh gimana, perasaan itu gimana ya kan? Sampai ke akademiknya juga mereka terganggu ya kan. Kadang juga di sekolah-sekolah guru-guru itu kayak menyepelekan, ya. Malah kayak nutupin kasus itu Iya, ya, tapi karena biar nama sekolahnya Iya, nggak bener. jelek, bukan malah dipintasin gitu. iya biar kayak nama sekolah itu akreditasinya bagus terus ya. Iya Terus gitu. kadang baru ditangani kalau udah ada masalah yang besar. Kalau misalkan belum ketahuan si anak itu dapat masalah apa, nggak akan dicari tahu. Iya betul. juga kayak ya biarin lah masalah anak-anak, paling nanti baikan lagi, padahal Itu masalah serius iya ya, yang nggak boleh disepelekan. jangan korban udah bunuh diri Baru speak up, baru kayak ngerasa kan nama sekolah saya tercoreng nih gara-gara nggak bisa ngatasin anak korban bully gitu ya. Iya jadi gitu. Nah, terima kasih teman-teman di sini yang sudah berkenan hadir dalam kegiatan bimbingan topik ini. Saya sangat berterima kasih kepada teman-teman semuanya. Di sini teman-teman ada yang bisa menyimpulkan dari bahasan kita tadi nih tentang bully nih apa nih? Boleh ada yang mau menyimpulkan sendiri? Boleh, Widya. Lebih berhati-hati dalam berita. Lebih berhati-hati dalam berita dia, bagus. Ada pendapat lain? ya bully itu bukan masalah sepele. Jika sudah ada, kakak menyimpulkan dari bahasan bullying ini, tolonglah kalau misalkan jaga omongan kita, perilaku kita kepada orang lain, karena kan kita tidak tahu perasaan orang lain. Kita juga harus merangkul korban bullyingnya, kan kita tidak tahu faktor apa sih yang mempengaruhi korban bully ini. Seperti itu.
banget pendapatnya. Nah, jadi motivasinya tuh kalau misalkan kita sudah terlanjur kena bullying, kita harus mencari hal-hal positif dan pikiran dari trauma bullying itu tidak terbesit di pikiran kita. Dan jangan pernah kalian sama sekali itu kayak gitu doang, masa baper sih gitu, itu enggak banget ya, jangan dilakukan pokoknya. Jangan menutup kata baper dengan hal-hal seperti itu. Terima kasih ya teman-teman udah bersedia hadir nih, kakak sangat berterima kasih banget. Pendapat teman-teman sekalian bagus-bagus banget gitu ya, Allah masya Allah gitu ya. Mungkin itu aja yang bisa kakak sampaikan. Kurang lebihnya kakak mohon maaf jika ada terucap kata-kata yang salah atau menyinggung teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later.